Kalau masih belum pasrah antara hidup dan mati, jangan coba-coba, nggak bakal mampu. Saking bencinya saya sama nasi, hampir saya bersumpah bahwa mulai saat ini, wallahi wan nabi, saya tidak akan makan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Gus L Madura. Semoga apa yang saya sajikan, saya share di channel yang satu ini selalu membawa hikmah, manfaat buat diri saya sendiri dan selebihnya buat sahabat-sahabatku yang nonton video ini, sekaligus yang ngasih subscribe di channel saya yang satu ini. Insya Allah sampean tidak akan pernah merugi menonton channel saya, karena channel saya tak ingin saya isi dengan sebuah pembodohan massal. Jadi insya Allah isinya serba-serba mengandung hikmah dan jauh dari bahasa pembohongan. Untuk kali ini saya ingin membagikan sebuah ilmu tentang perjalanan spiritual saya pada waktu masa dulu. Siapa tahu kisah ini jika saya sampaikan kepada kalian bisa menjadi sebuah inspirasi, minimal bisa menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan. Siapa tahu juga bisa menjadi penyemangat dalam dunia ta'abbud ilallah, dalam dunia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar tidak bertele-tele, langsung saja pada sejarah. Dulu saya alhamdulillah pernah diberi waktu oleh Allah untuk melakukan beberapa macam ritual khusus untuk pendekatan diri kepada Allah, bukan untuk hal-hal apa. Ya ada juga hal yang karena untuk amalan tapi tak seberapa. Yang lebih banyak saya dulu dalam menjalani tirakat, lebih gampangnya tirakat itu memang untuk taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh yang masih terkenang sampai sekarang, yaitu tentang masalah menghatamkan Al-Quran. Pada masa itu saya terbiasa menghatamkan Al-Quran sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 95, ya mungkinlah sebelum 2000 lah. Itu saya terbiasa mungkin sekitar tahun 96 saya terbiasa menghatamkan Al-Quran 3 hari hatam. Itu kurang lebih saya jalani kurang lebih selama 3 tahun. Jadi satu hari saya ngambil 5, malam saya ngambil 5. Terus begitu. Apabila ada yang ketinggalan, entah mungkin karena saya kecapean, kerepotan, atau mungkin karena ada acara lain, maka saya ganti. Jika siang, saya ganti malam. Jika malam, saya ganti siang. Terus begitu. Jadi saat mengganti yang asalnya 5 menjadi 10. Karena itu sudah dijadikan sebuah kebiasaan begitu. Itu alhamdulillah saya bersyukur diberi kemampuan oleh Allah sampai selama kurang lebih 3 tahun. Tapi itu masih belum ada apa-apanya ketimbang orang-orang hebat baik saat ini, terlebih lagi dengan tirakat-tirakatnya orang kuno, yang mana orang kuno itu kalau tirakat super hebat.
Nah, selama saya menjalani hatam, menghatamkan Al-Quran, itu bukan bukan cuma yang saya dapat cuma menghatamkan, tapi banyak hal aneh selama itu. Di antaranya, pada akhir setelah hampir nyampe 3 tahun, saya mendapatkan sebuah mimpi bahwa di depan saya ada sebuah emas. Tapi berhubung saya tidak butuh itu, tidak saya ambil, karena saya cuma butuh barokahnya. Dan pernah juga, selama saya ritual, selama saya istiqomah gampangnya ya, itu pernah ada sebuah kejadian. Setiap kali saya pergi ke tempat yang ramai, pada sahabat-sahabat yang lagi bercanda gurau, yang lagi tidur-tiduran, atau mungkin yang lagi ketawa, ini telinga kayak mau pecah. Gendang telinga saya kayak mau pecah. Artinya saya nggak mampu untuk mendekati mereka. Akhirnya saya kembali lagi ke makam. Karena waktu itu ngajinya saya bukan di kamar, tapi mengaji di sebuah makam. Saya kembali lagi ke makam, ngaji lagi. Atau paling tidak saya tidur. Kalau sudah capek saya tidur di makam. Karena di makam saya merasakan waktu itu merasa enak, nyenyak, adem. Pokoknya lah mantap. Tapi tidak, saya tidak membenci mereka. Hanya saja telinga saya kayak mau pecah. Artinya jiwa saya waktu itu seakan-akan sudah, ya wallahualam, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seolah-olah jiwa saya dan pikiran saya yang ada hanyalah hal-hal yang putih. Jadi pada saat saya menyaksikan hal-hal yang hitam, yang kurang bermanfaat, maka pada waktu itu mata, telinga, jasad, kaki seakan-akan terhempas, dan saya tidak mampu untuk berkumpul dengan mereka-mereka yang hanya canda tawa. Tapi saya menangis kepada Allah, karena seperti yang tadi saya ceritakan, karena sebetulnya saya tak punya sifat yang seperti itu. Hanya saya banyak menangis kepada Allah, mohon kepada Allah agar saya diberi kemampuan untuk beradaptasi dengan manusia, agar kembali seperti orang-orang biasanya. Dan alhamdulillah, kurang lebih 1 minggu, hanya terus makin menurun. Saya makin enak, makin nyaman. Artinya waktu ngaji saya bukan pingin apa-apa, tidak, cuma taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak tahu apakah itu ada gangguan gaib, saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas tujuan utama saya taqarruban ilallah. Di tengah-tengah itu pula saya pernah puasa selama 21 hari. Dengan cara puasa cuma makan gorengan besarnya sebesar telur. Kalau dulu itu harganya 100 rupiah, kadang beli 1 ya kadang beli 2. Itu pun pas adzan maghrib bukan saya makan, karena kan kalau maghrib banyak tuku nutup, ditutup tukunya. Jadi waktu maghrib seringkali saya cuma bisa minum air, itu pun tiga cegokan. Sesudah itu saya udah nggak minum lagi. Nah, nanti lepas Isya kan sudah banyak tuku yang buka, hanya saya beli ke tempat khusus, beli gorengan ya, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, tapi yang biasa saya beli 2. Nah, kalau saya sangat lapar waktu itu, maka yang 2 saya habiskan.
Tapi kalau saya masih mampu, saya ngambil satu. Nah, yang satunya itu saya makan kapan? Itu saya makan pada pas waktu sahur. Itu saya makan. Dan saya minum 3 cegukan. Tapi kalau saya lapar, langsung 2 saya habiskan. Cuma waktu sahur saya hukum. Saya nggak makan apa-apa. Cuma minum aja 3 cegukan. Yang saya rasakan selama ada kisah yang saya rasakan pada waktu itu. Pada saat menjalani saya tirakat semacam ini, tetap seperti yang sebelumnya, nggak ada niat apa-apa, bukan karena untuk amalan, bukan karena ingin sakti, ingin hebat, ingin terkenal, bukan, tapi benar-benar hanya untuk taqarruban ilallah. Yang ada di pikiran saya, juga yang ada di hati saya cuma satu. Jika umur saya memang besok, nggak mungkin besok lusa. Jika usia saya sampai hari ini, nggak mungkin sampai besok. Itu keyakinan saya. Tapi jujur ya, waktu itu saya lemas. Mau jalan itu kayaknya mau apa ya? Di lutut ini kayak mau pecah apa ya? Mau lepas kayaknya. Iya, jalan berapa meter aja nggak mampu, karena sudah nggak kuat. Kalau waktu duhur sampai asar, itu yang biasa saya duduk bersila seperti ini. Kenapa? Terus itu perut diikat pakai surban. Itu pun nggak banyak gerak. Kenapa? Karena kalau saya banyak gerak, itu perut kayak mau putus. Karena sangat lapar. Artinya, kalau sampean ingin juga mencobanya, seperti yang saya pernah dulu lakukan, kuncinya satu, harus pasrah kepada Allah antara hidup dan mati. Kalau masih belum pasrah antara hidup dan mati, jangan coba-coba, nggak bakal mampu. Karena jujur waktu itu saya kayaknya mau mati. Yang ada dalam pikiran saya waktu itu ya antara hidup dan mati. Karena saya tidak makan. Memang makan goreng-goreng, tapi kan cuma kayak telur. Jadi bisa jadi saya bisa mati waktu itu. Tapi alhamdulillah masih saya diberi umur yang panjang oleh Allah sampai sekarang. Dan pada waktu saya tirakat nyampe 7 hari, kurang lebih 7 hari, saya pingin sama nasi. Yang saya pinginkan waktu itu bukan ikan, bukan makanan yang enak-enak. Saya kan setiap buka, setiap sahur kan cuma makan goreng-gorengan. Biasanya kan saya makan nasi. Nah, nyampe 7 hari, itu saya waktu lagi adzan maghrib itu saya ngambil 1 sendok kecil, saya ukur sebesar gorengan juga. Itu bukan saya makan dengan nasi, bukan saya makan dengan ikan, tidak, enggak ada apa-apanya, cuma nasi saja. Itu saya makan, wallahi wan nabi, nikmat sekali. Padahal enggak ada ikannya, enggak ada apa-apanya. Saya waktu itu selesai makan, langsung, kan kebetulan waktu itu saya sudah punya wudhu untuk sholat maghrib. Lepas makan itu saya ngambil air seperti biasanya, minum 3 cegukan. Sesudah itu saya langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan air mata ini menetes. Kenapa? Saya sangat bersyukur kepada Allah, karena walaupun cuma nasi 1 sendok, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk makan. Karena yang ada dalam pikiran saya sudah bakal mati. Karena yang saya makan sudah di luar kebiasaan saya. Tapi alhamdulillah waktu itu meskipun cuma 1 sendok, saya masih sempat makan. Nah, pada waktu itulah saya mengetahui sebesar apa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya sampai sekarang saya tidak heran pada saat lagi pas makan kurang asin, kurang manis, kurang lezat, kurang nikmat, kurang ininya, kurang itunya. Saya tidak heran. Itu sebetulnya karena kita, terutama saya, sudah terlalu banyak makan. Itu pun meskipun sudah lengkap saat ini, setelah saya bandingkan pada waktu saat saya itu makan nasi yang 1 sendok pada saat puasa yang makan kurang itu, masih tak sebanding. Walaupun saat ini saya makan apa aja, dari daging, sapi, telur dan semacamnya, masih tak sebanding nikmatnya dengan yang saya rasakan pas waktu itu lagi makan nasi 1 sendok. Kenapa saya katakan tidak sebanding? Karena walaupun saat ini saya makan yang terlalu nikmat menurut pandangan mata, masih belum sempat selesai makan saya masih belum ingat meneteskan air mata. Seperti yang dulu saya makan sambil meneteskan air mata. Itulah bukti bahwa kenikmatan yang saya rasakan saat ini masih jauh ketimbang kenikmatan waktu itu. Setelah saya puasa selama 21 hari, itu kan rencananya selama 41 malam, 41 hari. Tapi setelah nyampe 21 hari saya ketemu dengan adik. Kata adik, saya disuruh berhenti. Asalkan berhenti, akan saya dibeliin rujak. Sebetulnya bukan adik yang salah, tapi memang sudah ini. Di sini sudah apa ya? Air liur saya kayak sudah meleleh. Terlalu pingin, terlalu rindu untuk makan yang lezat-lezat. Saya tidak menyalahkan adik, tidak. Akhirnya saya karena sudah bilang mau berhenti aja, akhirnya saya dibeliin rujak. Harganya waktu itu harga 1.000 satu piring. Dia makan langsung saya habiskan. Iya, karena memang sudah, waduh, bayangkan 21 hari gak makan nasi bener, gak ngerasain seperti apa nikmatnya orang makan. Iya, langsung sama adik saya dibeliin 1.000. Tapi sebelum saya lanjutkan cerita ini, setelah saya nyampe kurang lebih 15 hari waktu saya puasa, ini bukan omong kosong, ini fakta, ini kisah nyata. Buat apa saya bohong, melulu kepada Allah kalau saya bohong. Kurang lebih 15 hari waktu saya puasa, perut saya kayak mau buang hajat. Maaf ya, maaf. Artinya dari tanggal 1, anggaplah tanggal 2, tanggal 3, anggap seperti itu ya. Saya belum pernah keluar hajat. Maksud saya hajat besar. Belum pernah ke WC saya. Bahkan baju nggak usah dicuci karena nggak punya keringat. 1 minggu tetap enak kok. Kayak dihanger. Nyampe setengah bulan, tahu-tahu saya itu perut kayak mau buang hajat. Saya gimana ya? Curiga saya. Apa ini yang mau keluar? Masa sih? Kan saya cuma makan nasi 1 gorengan itu kecil, itu pun kecil. Tahu-tahu di siang hari saya kayak mau buang hajat. Langsung saya pergi. Saya nggak buang hajat ke WC. Sengaja itu. Karena saya penasaran, ingin tahu apa yang bakal keluar. Nyampe ke WC, nyampe ke lapangan yang jauh dari orangnya, yang nggak ada orang di situ. Udah maaf ya, agak kotor tapi ini ada manfaatnya ya. Nyampe ke sana, langsung saya buang hajat di sana. Tahu-tahu keluar semacam kelereng. 1 kelereng itu bundar kecil, kayak kelereng itu. Kelereng yang kecil, bukan kelereng yang besar. Kelereng yang kecil. Langsung saya noleh ke belakang dan terus natap ke bawah. Loh, kok kecil? Sehabis itu nggak sakit perut lagi.
udah enak dah. Kalau sekarang ya, tweet. Itu pun bukan satu yang jatuh, tweet, duk, satu, tweet, duk, dua. Dulu itu kayak ini. Itu pun satu kali jatuh, satu jatuh, udah enak perut saya. Saya penasaran, ini apa yang jatuh? Makanya saya nggak buang hajat di WC karena saya memang penasaran. Saya cari apa ya, ranting kayu yang kering. Saya coba di apa namanya ya, dicotek-cotek apa namanya. Itulah dibolak-balik sama saya ya. Ini apa ya? Coba saya ditumbuk di atas, melecet. Iya. Wih, apa ini kok keras bener kata saya. Akhirnya saya mencoba ambilin batu, saya geser ya, yang kayak kurang itu saya geser ke samping, ada batu menghampar lah ya, saya geser, ambilin saya batu kecil, kalau sekarang pasti pecah. Setelah itu pecah, itu ternyata nggak ada apa-apanya, kayak ampas, kayak apa ya, kayak tai kambing itu ya, kering. Nah, semenjak itulah saya tahu, dan saya yakin kalau sebelumnya itu saya cuma mendengar cerita, bahkan saya anggap itu sebuah cerita mitos. Saya anggap kalau sebelum itu orang kuno cuma omong kosong, atau orang yang menceritakan cuma omong kosong. Mungkin sampean juga pernah mendengar kalau orang kuno itu buang hajat 1 bulan 2 kali, itu mereka bilang lagi bermasalah perutnya. Kata orang Madura, moros, mencret. 2 kali 1 bulan. Kita sekarang berapa kali? Nggak kehitung ya, berapa kali ya. Nah, waktu itu saya setengah bulan 1 kali, itu pun kayak lereng. Makanya semenjak itu saya tahu dan saya yakin bahwa cerita orang kuno itu bukan bohong. Itu memang fakta, itu memang nyata. Ada pernah juga saya mendengar kalau orang kuno itu buang hajat, katanya itu tainya itu dihembus angin itu ikut. Dulu saya kayak mau ketawa ya, masa tai macam apa ya, kotoran macam apa ya, kok dihembus angin itu bisa ngikut. Tapi semenjak itulah pertanyaan saya terjawab. Semenjak itulah saya tahu benar. Coba bayangkan, saya setengah bulan itu hajat seperti ini, buang kotoran seperti ini. Coba bayangkan, andaikan saya buang kotoran di tempat yang bersih, nggak ada rerumputan, cuma tanah saja, kemudian ada angin yang menghembus, kira-kira ngikut enggak kotoran saya? Pasti ngikut dong. Itu cuma 1 hari. Coba bayangkan kalau sampai 3 hari, sampai kering kotoran saya, terhempas angin, ngikut dong. Padahal orang kuno itu kalau 1 bulan buang hajat 2 kali, itu katanya lagi bermasalah perutnya. Udah, kita akui aja lah, kita kalah sama orang kuno. Tapi ya, orang kuno juga punya kurangan daripada orang-orang sekarang. Seperti contoh, orang kuno nggak bisa bikin mobil, nggak bisa bikin HP, nggak bisa bikin kapal terbang dan semacamnya. Tapi orang sekarang kan bisa kan? Itu kelebihan orang-orang sekarang yang tidak dimiliki orang kuno. Tapi jika dibandingkan antara kekurangan dan kelebihannya, sepertinya lebih banyak kita kekurangannya ketimbang orang-orang kuno. Walaupun dari segi kacamata kita lebih hebat, nggak usah jauh-jauh, kita memang kalah kok. Baik secara logika, secara ilmunya, juga secara kebatinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau yang bodoh ya nggak mau saya ceritakan, nggak dulu nggak sekarang ya tetap seperti itu. Nah, saya lanjut ceritanya ke waktu saya makan.
Yang tadi itu yang diajak adik untuk makan, ini lagi rintik-rintik ya, lagi hujan. Maaf ya jika mungkin agak ada suara apalah di sini. Maaf. Itu waktu saya makan, langsung saya sakit perut. Perut saya langsung moles. Maklum, satu mangkok, satu piring langsung saya habisin. Pingin banget soalnya. Langsung saya sakit perut. Kata adik, kenapa kak? Kenapa kak? Kenapa kak? Saya tidak menjawab apa-apa. Karena kebetulan waktu itu saya hanya bisa merapatkan kedua bibir saya. Bahkan sama adik. Bibir saya itu dibuka, tapi tidak saya kasih. Kata saya rapatkan, serapat-rapatnya. Akhirnya adik saya makin panik. Dikira saya itu bibir nggak bisa kebuka. Tapi pada akhirnya saya buka bibir saya. Dan semenjak itulah saya sampaikan pada adik. Dan adik waktu itu langsung bertanya, ada apa? Kok bibir sampean tadi itu sangat merapat? Saya sampaikan sama adik, enggak, saya enggak kena apa-apa. Kenapa kok dirapatkan? Saya sampaikan ceritanya. Jika sampean ingin tahu, dengarkan. Waktu itu, karena perut saya sudah sakit, saya benci sama yang namanya nasi. Karena gara-gara saya makan nasi, perut saya jadi moles. Benci saya sama nasi itu. Benci sama rujak. Saking bencinya saya sama nasi, hampir saya bersumpah bahwa mulai saat ini, wallahi wan nabi, saya tidak akan makan lagi. Tapi karenanya saya rapatkan bibir, takut lepas. Karena jika saya lepas, mungkin saya nggak bakal ya seperti sekarang, mungkin nggak bisa. Mungkin ya cuma tidur-tiduran, mungkin cuma ya bolak-balik lah. Tapi ya waktu saya rapatkan itu, saya kumpulkan semua pikiran saya, mohon sambil lalu kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah agar saya dikembalikan seperti normal, seperti orang-orang biasa. Akhirnya berkat pertolongan Allah saya menjadi ingat. Nah, semenjak itulah alhamdulillah saya bisa membuka bibir dengan normal seperti biasanya. Itulah cerita yang saya punya waktu itu pada saat saya lagi bertirakat. Itu tirakat saya jalani di tengah-tengah hobinya menghatamkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran fid din wad dunya wal akhirah. Walaupun saat ini saya masih belum sempat untuk mengulangi seperti yang dulu, tapi namanya orang pernah nyampe, ibarat kalian pernah nyampe ke Jawa, pasti kangen kan? Sampai pernah nyampe ke Jakarta, pasti sampai kangen. Nah, aku pun juga demikian. Namanya dulu pernah berbuat seperti itu, kangen rasanya, pingin lagi cobanya, pingin lagi saya mencoba. Tapi keadaan sudah tidak memungkinkan, karena sudah dituntut beberapa kewajiban yang harus saya jalani. Sementara itu adalah perbuatan sunnah, dan saat ini adalah kebanyakan adalah perbuatan hal-hal yang wajib saya lakukan. Itulah sepintas sejarah pada waktu itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian semuanya. Sebetulnya masih banyak cerita lain yang insya Allah di lain waktu akan saya ceritakan juga kepada sampean. Atas kurang lebihnya sangat-sangat mohon maaf. Sekian dulu dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.